Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali saya akan menginformasikan kepada Anda adanya dugaan pemalsuan dengan memanipulasi makam tokoh. Kali ini masih di daerah Jogja, tepatnya di daerah Nitian. Raden Dibiyo Laksmono beserta kerabatnya dari Hamengkubuwono II, Trah Hamengkubuwono II, berikut para pecinta sejarah yang lainnya hadir ke lokasi makam tersebut. Saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah hari ini Allah SWT bukakan jalan kami kembali untuk Trah Mataram Islam. Kami sekarang berada di Nitian, Yogyakarta, di kompleks makam keluarga besar Mataram Islam. Setelah masuk ke komplek makam yang merupakan tanah pemakaman khusus keluarga besar dari Trah Keraton Mataram Islam, ternyata ada sejumlah makam yang diperbaharui dan diberi nama dari marga Ba'alawi, tepatnya bermarga Al-Idrus. Mari kita ikuti perjalanan Raden Dibiyo Laksmono beserta kerabatnya di daerah Nitian di dalam meluruskan sejarah dan menandai makam-makam yang dipalsukan tersebut. Nah, saat ini kita akan mengeksekusi, menandai makam Panotogomo palsu. Ya. Awal mulanya itu sebelum ceritanya. Nah, awal mulanya itu ya sekarang itu dari cuma kecil, tapi yang bangun itu nggak ngasih tahu sama juru kunci. Berarti nggak ngasih tahu sama juru kunci? Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Ya terus saya minta tanya itu, katanya sudah minta izin dari keraton, tapi nggak menunjukkan suratnya itu. Ya. Berarti tidak bisa menunjukkan surat dari keraton gitu. Ya, tidak. Oke, pun clear, berarti ini memang telah merubah bentuk asli makam gitu. Iya. Sebelumnya bentuknya itu seperti itu gitu. Yang kecil itu Mas. Itu bentuk asli ini ya, seperti, bukan yang kecil, yang putih. Nah, seperti ini. Nggih, aslinya ini nggih. Bentuk aslinya seperti ini dulu, yang makam besar Panotogomo itu. Ya, sekarang jadi seperti ini. terus. Jadi gini loh, logikanya di kompleks makam keluarga besar Mataram sebelum perjanjian Giyanti. Tapi dari seluruh makam ini yang beda kok ini sama itu satu lagi kan? Ini bukan ciri khas Mataram. Yang mana makam ini adalah bagian daripada makam Kagungan Dalem atau makam milik Keraton Ngayogyakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta. Di kompleks makam Kagungan Dalem Hastono Nitian ini dimakamkan para leluhur Mataram, terutama di era sebelum terjadinya perjanjian Giyanti. Oleh karena itu pengelolaannya dikelola oleh dua, yaitu dari Kesultanan Yogyakarta dan dari Kasunanan Surakarta. Dan sebelah kiri kita ini ada sebuah makam yang bentuknya telah dirubah dari bentuk aslinya. Makam yang ada di sebelah kiri ini dalam salah satu video ini diaku sebagai Ki Juru Mertani. Dalam salah satu video yang beredar di YouTube diaku sebagai Ki Juru Mertani. Padahal berdasarkan buku Kagungan Dalem Pasarean Hastono Kito Ageng Ngayogyakarta Hadiningrat yang diterbitkan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan disusun oleh Kanjeng Pangeran Haryo Mandoyo Kusumo Swargi, di dalam halaman 5 dan 6 telah secara jelas disebutkan bahwa makam Ki Juru Mertani berada di Kagungan Dalem Hastono Kito Ageng atau makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan bukan berada di Kagungan Dalem Nitian. Sementara silsilah Ki Juru Mertani sendiri berdasar beberapa literatur yang masyhur, salah satunya adalah serat Salasilah Para Leluhur Ingka Danurejan yang merupakan dokumen resmi Kepatihan Danurejan Yogyakarta yang selesai disalin pada 28 Februari 1899 pada halaman 87, halaman 88, halaman 225, dan halaman 226, maka didapati silsilah sebagai berikut, yaitu Eyang Ki Juru Mertani merupakan putra dari Pangeran Songep ing Sobo atau Pangeran Suaib di Sabah bin Kanjeng Susuhunan Kidul bin Kanjeng Susuhunan Giri ke-1
yang merupakan tokoh besar penyebar agama Islam, merupakan salah seorang wali songo yang dimakamkan di daerah Gresik. Oleh karena itu secara garis lurus ke atas merupakan keturunan daripada Eyang Sunan Giri, seperti itu. Oleh karena itu tidak benar dan merupakan suatu kesalahan fatal jika Ki Julmertani dianggap bermarga Alaidrus dan dimasukkan ke dalam marga Ba'alawi. Selanjutnya mengenai gelar Sultan dan juga gelar Panotogomo yang tertulis pada nisam ini, kami jelaskan bahwa gelar Sultan dan juga Panotogomo di dalam wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya berhak disandang oleh Raja pada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Gelar ini diperoleh melalui perjanjian Giyanti pada 1755 dan kemudian diteruskan pada para keturunannya yang bertahta di tiap-tiap kurun waktu hingga saat ini, yaitu Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oleh karena itu penggunaan gelar Sultan dan gelar Panotogomo oleh seorang individu dalam lingkup wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah suatu hal yang mustahil, apalagi jika individu tersebut diaku memiliki peran tertentu dalam pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu, kalaupun masih ada yang bersikukuh bahwa ini memiliki gelar Sultan dan Panotogomo, maka harus jelas beliau ini bertahtanya di mana, jumenengnya kapan, dan keratonnya di mana. Hal itu jelas tidak mungkin karena di wilayah lingkup Ngayogyakarta Hadiningrat jelas bahwa gelar Sultan dan gelar Panotogomo secara paugeran yang telah masyhur hanya bisa dan berhak disandang oleh Sultan yang bertahta. Terima kasih, mungkin itu bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panotogomo hanya untuk rojoku, bukan untuk yang lain. Mbo iki sapa? Intinya Panotogomo. Tidaknya Sultan ini bukan orang lain. Oke. mau Pak Slamet nggih mboten kados iki. Nggih sanjang mboten. Mboten percaya serat katon ngowai menika. Mboten. Berarti tidak ada kunci juru kunci dan ketika mengaku ada izin dari keraton tapi tidak mempunyai bukti tertulis apapun juga. Ya, Panotogomo palsu. Saya hanya berpesan, jangan pernah mengklaim keluarga yang lain. Banggalah terhadap leluhur kalian sendiri. Ya, seharusnya kalian punya malu. Ya, Eyang Ki Julmertani fix ada di Kota Gede. Ya, di makam urutan nomor 7 di sebelah kanan atas, di dalam kompleks makam raja-raja, bukan yang di sini. Bisa ziarah di Nitian yang mana alhamdulillah sudah terbukti bahwasanya ada nisan palsu yang mana alhamdulillah tadi diluruskan. Semoga nantinya sejarah yang akan datang benar. Nah, ini ada perusahaan sejarah dari leluhur kita dari Mataram Islam ya, karena sudah banyak yang dipalsukan. Kita berusaha untuk mengembalikan supaya anak cucu kita nanti tahu sejarah. Kita orang Jawa asli, bukan orang-orang dari Yaman. Maka kita perlu untuk segera mengubah semua yang ada di tanah Jawa ini supaya tidak dibawa-bawa. Itu leluhur kita jaga, kita hormati sampai nanti anak cucu kita semuanya bisa mengetahui sejarah. Sejarah itu harus lurus ya, nggak boleh dibelokkan. Dengan sejarah kita bisa paham bagaimana leluhur kita. Jadi nggak boleh kalau ada orang membolak-balikan sejarah. Kita harus jalan lurus, Shiratal Mustaqim.
Demikian para pemirsa, kilasan dari perjalanan Raden Tipiolaksono berikut kerabat-kerabatnya dan para pecinta sejarah yang lain. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti saya akan mencoba mewawancarai Raden Tipiolaksono ataupun yang lain biar lebih detail lagi terkait dengan peristiwa yang terjadi di komplek makam di daerah Nitian, Jogja tersebut. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.